alhamdulillah teman-teman, sudah kita tes. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial bengkel Edi Mulyadi. Kali ini kita akan memperbaiki generator atau genset teman-teman. Pertama-tama kita akan bongkar dulu semuanya ya teman-teman, karena mesin genset ini hilang kompresi atau tidak mau hidup. Kita lepaskan semua baut-bautnya, lalu kita akan keluarkan tangkinya dulu teman-teman. Karburatornya sudah kita lepaskan teman-teman. Selanjutnya kita akan buka tali tarikan gensetnya. Sudah terbuka teman-teman. Sudah kita lepaskan bagian penutup, kita akan buka penutup knalpotnya. Kita akan lepaskan teman-teman. Kita akan lepaskan knalpotnya. Kita gunakan kunci 13 untuk melepas baut knalpotnya teman-teman. Setelah kita buka, kita lepaskan, cari sela agar tidak nyangkut. Sudah terbuka teman-teman. Lalu kita akan pindah ke bagian mesin. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan membongkar bagian klep. Menggunakan kunci 12. Kita lihat tuh bagian ring sehernya ternyata penuh dengan kerak. Ternyata klepnya bermasalah teman-teman, dia itu ngowos atau renggang. Lihat teman-teman, jelas. Lalu kita akan memperbaiki bagian klep ini. Kita akan sekir atau membersihkan klepnya, karena lihat tidak rapat lagi, ngowos atau renggang. Lanjut teman-teman, kita akan membuka bagian klep atau mur plato piano. Sudah teman-teman, kita lepaskan mur-murnya dulu. Sudah terlihat jelas. Kita buka penutup pernya dan kita akan keluarkan klepnya dulu teman-teman.
Caranya tekan ke dalam, lalu geser dikit dan angkat. Tekan lagi, geser dikit, angkat. Kita siapkan balok, lalu kita tekan menggunakan alat penekan. Kita akan melepaskan klepnya teman-teman, supaya press atau tidak ngowos lagi. Sedikit lagi teman-teman. Sudah terlihat mulai rapat, tinggal kita akan menyekirnya ya Pak Mul ya. Kita akan periksa kenapa dia bisa seperti itu teman-teman, terjadinya ngowos. Apakah di tabung klepnya ataukah memang ada masalah yang lain. Ternyata teman-teman, bisanya terjadi ngowos itu ada pada botolan klepnya. Lihat teman-teman, sebelah panjang sebelah ya Pak Mulyadi ya, naik sebelah Bu. Oh iya ya. Jadi dia tidak presisi teman-teman. Oke, kita akan memperbaiki bagian ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman, kita pasangkan botolan klep yang tadi bermasalah. Pelan-pelan agar pas atau press teman-teman. Iya Pak. Sudah lihat, terlihat jelas teman-teman, kita sudah memperbaikinya atau memasang ulang. Oke, lalu kita akan lanjutkan untuk menyekir supaya bersih. Teman-teman, kita akan lanjutkan dengan menyekir atau bersihkan klepnya ya teman-teman. Kita akan sekir klepnya supaya bersih dan tidak terjadi ngowos lagi. Lanjut teman-teman, kita akan menyekir klepnya supaya tidak ngowos lagi atau terjadi kebocoran. Karena kalau kalau klepnya bocor, dia tidak akan hidup mesinnya karena kompresornya tidak ada. Sudah terlihat teman-teman, cara menyekirnya kita akan menggunakan sekiran manual saja, biar rata dan pelan-pelan, yang penting pasti teman-teman. Kalau bola gak bocor bagus teman-teman, kita pindah ke selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan tes apakah masih terjadi kebocoran. Ternyata kita menggunakan bensin ya teman-teman supaya akurat. Ternyata sudah tidak terjadi kebocoran atau rembesan di klepnya teman-teman. Tadi sudah kita tuangkan bensin dan ternyata tidak ada yang mengalir sedikit pun. Itu tandanya sudah fresh. Bagus Mas Mulyadi. Oke, kita akan lanjutkan menyekir sebelahnya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan sekir bagian klep minyaknya dulu.
Kalau tadi sudah kita skir bagian klep apinya sudah bagus, bensinnya tidak mengalir. Sudah kita tuangkan bensin, ternyata tidak ada aliran bensin, berarti sudah rapet atau bagus hasilnya. Kita akan skir klep bagian api. Ini api, ini minyak. Oh, kata Mas Mulyadi ini api, ini minyak, teman-teman. Ini klep api, ini klep minyak. Tadi di bagian minyak sudah tidak mengalir ya, teman-teman. Apa? Dan kita lanjut ke bagian api. Klep api. Klep api maksudnya. Supaya hasilnya bagus dan Sempurna. Bagus dan tidak ngejim atau gerudut-gerudut lagi. Ini ngowos ternyata. Susah dihidup. Klepnya tidak bisa hidup Susah. karena klep minyaknya miring. Seperti yang dilihat teman-teman tadi, botolan klepnya itu ngangkat sebelah, atau cara pemasangannya dari bengkel lain tadi udah dibongkar sama yang punyanya, ternyata nggak bisa masangnya, lalu ngangkat sebelah botolan klepnya teman-teman. Lanjut. Kita akan tes kembali seperti tadi. Kita alirkan bensin dari lubang knalpot. Kita lihat ternyata tidak ada aliran bensin atau rapet. Lihat teman-teman, hasilnya rapet. Sudah bagus Mas Mulyadi. Siap. Ya. Tuh. Tidak ada tumpahan sedikit pun dari klep. Agak kencang. Lalu kita lanjutkan membersihkan bagian blok ruang pembakaran teman-teman. Kita menggunakan amplas pelan-pelan supaya bersih. Teman-teman, sudah kita bersihkan bagian ruang pembakaran di klep ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Cukup bersih. Hasilnya sudah bagus, bersih, dan kita akan pasang pernya kembali teman-teman. Seperti tadi caranya, tekan lalu geser. Satu lagi teman-teman, caranya tekan lalu geserkan. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke pembersihan bagian blok sehernya. Jangan lupa kita tutupin ya teman-teman di bagian blok bawah supaya tidak kotorannya tidak masuk ke dalam ya. Lalu kita akan pelan-pelan kita akan buka perpaknya. Kita akan bersihkan bloknya, sehernya, maaf, menggunakan amplas pelan-pelan. Dengan menggunakan bensin kita siram dikit-dikit. Jangan lupa di bawahnya kita kasih kain supaya kotorannya tidak masuk ke dalam mesin. Sudah. Halo guys, kali ini kita lihat hasilnya sudah bersih dan mengkilap. Kita akan pasang kembali perpaknya teman-teman. Sudah. Lanjut lagi, kita akan pemasangan
Caranya kita kasih lem supaya tidak terjadi kebocoran atau tidak 2 kali kerjaan, teman-teman. Lalu kita pasangkan blok bagian atas. Pelan-pelan supaya tidak meleset. Oke, lalu kita pasang kembali bautnya, teman-teman. Sudah kita pasang baut-bautnya, lalu kita akan kencangkan menggunakan kunci T12, teman-teman. Oke, sekarang tahap pengencangan baut supaya kita pastikan bautnya kencang semua ya, teman-teman, supaya tidak terjadi ngowos kembali atau kebocoran. 2, 3. Oke, teman-teman, kita pastikan semuanya bautnya kencang semua supaya hasilnya fresh dan bagus. Perhatikan, teman-teman, ternyata lidinya ada yang bengkok satu, lalu kita akan perbaiki dengan cara meluruskan. Oke, teman-teman, sudah kita luruskan paku tadi, lalu kita akan pasangkan. Oke, teman-teman, kita akan pasangkan pianonya. Jangan lupa murnya. Saat proses dia pastikan penutup klepnya jangan menceng, teman-teman. Kita pasin ke bagian lubangnya supaya tidak pincang. Kita pasangkan murnya, mur setelan klepnya, teman-teman. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci ring 10 atau ring 14 bagian penahan dalam, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah kita pasang klep dan yang lain-lain, kita tambah pasang knalpotnya, teman-teman. Lalu jangan lupa kita pasang kembali tutupnya, tutup klepnya. Lalu kita lanjut, setelah kita pasang karburatornya, lalu kita pasang penutupnya, teman-teman. Lalu kita pasangkan karburatornya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pemasangan kabel-kabelnya. Kabel busi dan persetelan gas ya, teman-teman. Jangan sampai terbalik biar tidak mengabur gasnya. jangan sampai terbalik apa? Jangan lupa pasangkan mur 10-nya, penutup karbunya, filter karbu. Kita pasangkan selang bensinnya, teman-teman. Guys, oke, teman-teman, kita akan lihat apakah hasilnya di hari ini. Kita memperbaiki genset, hasilnya bagus. Maukah dia hidup genset ini, teman-teman? Kita akan tes. Oke, teman-teman, setelah kita
pasang semuanya. Kita akan tes apakah dia mau hidup dengan normal. Pertama-tama kita cuk dulu nih. Pertama kita masukkan cuk, lalu kita dia mau hidup dengan normal teman-teman. Alhamdulillah, berhubung akhirnya lagi kita cek, kita menggunakan tarikan manual. Akhirnya lagi kita dalam proses penetasan. Oke teman-teman, inilah hasil kerja kami di pagi hari ini. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa kita kembangkan channel kami di berbagai ilmu ini. Kita akan tes menggunakan gerinda apakah ampernya bagus. Kita naikkan ampere, hasilnya ternyata alhamdulillah teman-teman, sudah kita tes. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari kami. Semoga di berbagi ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan komen